Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa 'amalan wa tuqa ya rabbal alamin. Baik, ya khatibullah rahimakumullah. Ya, syukur alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya di mungkin hitungannya sepertiga terakhir lah di pertemuan daurah kita gitu ya. Jadi kita sekarang udah masuk di pertemuan yang ke-21 ya. Dan kemarin kita sudah pindah kitab juga gitu ya. Dan kemarin pembahasan terakhir kalau nggak salah itu kaitannya dengan beberapa tamrinat ya, yaitu yang memang kita membahas terkait fi'il madhi yang memang di situ kita menggunakan kata ganti ana dan anta seperti itu ya. Jadi kalau ana tinggal diganti aja tu gitu ya. Jadi contohnya misalkan dhahaba menjadi dhahabtu, ana dhahabtu seperti itu. Tapi kalau kata gantinya kita ganti dengan anta ya, itu tinggal ganti aja yang tadinya tu ya, itu kita ganti menjadi ta ya. Misalkan dhahaba yadhabu jadinya dhahab ta seperti itu. Gampang kalau ana sama anta seperti itu ya. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan yang kemarin ya teman-teman sekalian, ini sedikit ada faedah sebelum kita masuk ke kitab. Ini ada, kalau teman-teman lihat di sini ada yang namanya alamatul i'rab ya. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang baru belajar bahasa Arab juga atau mungkin yang mungkin udah pernah juga ada mungkin sering mendengar yang namanya i'rab gitu ya. Apa sih sebenarnya kalau misalkan ada istilah i'rab itu ya. Nah, ini kadang-kadang nggak tahu maksudnya i'rab itu apa gitu. Jadi i'rab itu sendiri sebenarnya adalah pembahasan terkait harokat terakhir dalam satu kalimat seperti itu ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi i'rab itu adalah pembahasan terkait harokat ya, harokat terakhir pada suatu kalimat ya. Atau mungkin isim atau fi'il seperti itu ya. Nah, isim fi'il atau harf seperti itu. Nah, terkait alamatul i'rab. Jadi di sini alamat kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya sama dengan bahasa kita ya, alamat gitu ya. Nah, tapi mungkin kalau lebih tepatnya itu mungkin kita bisa artikan sebagai mana tanda seperti itu ya. Jadi maksudnya alamatul i'rab. Jadi ini kan jamak ya. Jamaknya jamak dari mufrad alamatun, alamatani, alamatun ya. Jadi dia ini jamak muannas salim lah seperti itu ya. Alamatul i'rab itu artinya adalah tanda-tanda daripada i'rab. Jadi harokat terakhir itu apa aja seperti itu. Kalau kemarin mungkin kita sempat bahas ya terkait kata hubung, misalnya ada fi, kemudian tahta, ala, ya, fauqa. Itu kan kalau ketemu dengan kata benda ya. Kalau ketemu kata benda mesti yang namanya kata bendanya itu harokat terakhirnya harus dijadikan kasroh seperti itu. Itu kalau ada alif lamnya. Tapi kalau nggak ada alif lamnya menjadi kasratain seperti itu. Nah, ini salah satu yang tadi itu ya. Ya kalau misalkan di situ ada kata penghubung, itu salah satu pembahasan terkait i'rab itu tadi ya. Nah, jadi itu memang salah satu pembahasan dalam bab i'rab seperti itu. Nah, di sini kita akan dikenalkan dengan yang namanya alamatul i'rab. Jadi kalau kemarin itu ya, itu kalau yang fi al-madrasati itu alamatul i'rabnya, tanda i'rabnya itu adalah kasrah seperti itu. Atau mungkin sering kita sebut dengan yang namanya al-jar. Nah, ini yang di nomor 3 ini ya. Nah, nomor 3 ya. Nah, jadi ini ada dua pembahasan ya. Ini terkait dengan isim dan juga fi'il mudhari seperti itu ya. Apa? Isim dengan fi'il mudhari. Jadi yang kemarin itu yang fi al-madrasati itu yang terkait dengan isim ya. Jadi ketika ada tanda penghubung fi ketemu dengan kalimat itu harus dijadikan kasrah. Nah, ini ya kemudian kita kenal dengan alamatul i'rab yaitu adalah al-jar seperti itu. Nah, cuman di situ kasrah. Kasrah itu sebagai aslinya seperti itu ya. Tapi dia itu punya cabang ya. Nah, cabangnya apa aja? Cabangnya ada ya. Kemudian ada juga fathah. Ada ya, ada fathah seperti itu ya. Nah, ini yang terkait dengan namanya far'iyah. Jadi ada dua macam yang jar ini. Ada yang asliyah,
Jadi asliyah itu yang contohnya yang kayak kemarin ya, misalkan fil madrasati kan itu kan kasrah ya. Tapi ada juga yang alamatul i'rabnya itu adalah al-ya dan fathah. Yaitu dia itu termasuk di antara yang bentuknya itu cabang. Ada asal, ada cabang seperti itu ya. Nah, mungkin pokok lah, pokok dan cabang seperti itu gampangannya ya. Nah, contohnya kalau al-ya ya. Jadi kalau tadi kasrah itu kan contohnya fil madrasati ya. Tapi kalau al-ya contohnya misalkan fil madrasataini. Jadi kalau misalnya isimnya itu musanna ya, nah, maka dia itu alamatul i'rabnya adalah al-ya seperti itu ya. Misalnya tadi fil madrasataini ada ya sebelum nun itu tadi. Karena memang letaknya dia itu enggak di terakhir ya. Nah, kan sebenarnya kan i'rab itu kan harakat terakhir ya. Nah, berhubung dia ya ini bukan huruf terakhir ya, maka dia ini termasuk dalam bentuk yang far'iyah, bukan asliyah seperti itu. Karena asliyah itu kasrah tadi ya. Fil madrasati kalau ya contohnya fil madrasataini. Fil madrasataini itu musanna ya, madrasatani asalnya. Tapi berhubung dia itu jadi ya, jadinya fil madrasataini atau mungkin fil muslimaini. Kalau misalkan fil muslimi jadi fil muslimaini seperti itu. Nah, itu terkait yang ya itu tadi ya. Nah, kalau contohnya yang fathah itu ketika dia itu adalah jamak muannas salim ya. Jadi yang muslimatun gitu ya. Ya. Jadinya muslimata seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Insya Allah teman-teman bisa dipahami ya. Tapi untuk sementara ini ya, biar teman-teman gak bingung juga ya. Mungkin kita kenalkan dulu aja ya. Jadi alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab itu sebenarnya ada 3 ya. Ada jar contohnya tadi ya, fil madrasati ya. Ada juga yang namanya nasab ya, atau nasb kalau secara bacanya ya, nasbun ya, nasbun. Tapi kalau ada alifnya menjadi an-nasbu seperti itu ya. Nah, an-nasab itu maksudnya apa? Adalah fathah ya. Nah, fathah ini contohnya ketika dia ini posisinya adalah objek ya. Seperti yang sempat kita bahas kemarin ya. Jadi misalkan ana adribu al-kalba. Daraba yadribu ya, misalkan daraba yadribu itu kan memukul ya. Ana adribu, saya memukul ya. Al-kalba. Nah, kenapa dia itu harakat terakhirnya fathah ya? Karena dia posisinya adalah objek ya. Nah, itulah yang kemudian sering kita sebut dengan istilah mansub ya. Jadi al-kalba di situ posisinya dia itu adalah mansub. Ya. Kalau tadi yang fil madrasati, berarti al-madrasati dia itu posisinya adalah majrurun. Tadi kata-kata ajar. Jar jadi majrur ya. Kalau nasab jadi mansub seperti itu. Nah, ini terkait yang mansub ya. Kemudian di sini juga ada yang namanya arafa ya. Nah, contohnya ada arafa ya. Arafa ini ya itu adalah ketika dia itu posisinya biasanya adalah ketika dia itu jadi subjek ya. Ini kan terkait pembahasan isim ya. Gitu ya. Pembahasan isim ya. Nah, misalkan kalau misalkan dia itu objek, misalkan Muhammadun ya. Muhammadun misalkan Jamilun misalkan ya. Nah, dia kan kalau Muhammadun dia kan posisinya dia itu dhammah ya, dhamatain. Maka dia ini secara alamatul i'rab. Alamatul i'rabnya adalah arafa atau marfu seperti itu ya. Jadi ketika dia itu dhammah maka alamatul i'rabnya adalah marfu ya atau rafa ya. Tapi kalau dia itu posisinya itu adalah objek ya, maka dia itu mansub. Begitu pula kalau misalnya dia itu adalah posisinya setelah kata benda. Kalau yang misalnya kemarin itu ada fi ya, maka dia itu posisinya adalah majrur secara alamatul i'rab. Ya. Nah, itu ya saya kira ini sebagai ilmu tambahan untuk sementara ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita bahas lagi terkait untuk yang cabangnya ini tadi. Ya. Nah, ini untuk sementara ini kita pembahasan ini. Jadi ada istilahnya marfu itu adalah alamat asalnya itu adalah dhammah ya. Tapi nanti bisa berubah jadi alif menjadi waw tergantung isimnya itu masuk isim apa isim musanna atau isim jama misalkan seperti itu ya. Nah, demikian juga di sini ya. Al-fathah. Al-fathah itu ketika dia itu isim mufrad ya, yang memang dia itu sahih ya. Tapi nanti berbeda lagi kalau misalkan dia itu musanna misalkan, maka alamatul i'rabnya jadi alif seperti itu. Dan seterusnya ya. Ini untuk sementara itu saya kira bisa dipahami ya itu ya.
Terus ini juga ya teman-teman sekalian ya, saya ada slide juga di sini. Mungkin ini penting juga saya kasih info juga ya. Ntar ya, saya lihatkan dulu. Nah, ini kita dikenalkan dengan yang namanya mamnu'un minas sarf. Ini mungkin teman-teman kemarin sempat mungkin agak sedikit bingung ya, maksudnya mamnu'un minas sarf itu apa ya. Jadi mamnu'un minas sarf ya, itu adalah kondisi ketika isim itu nggak boleh dijadikan kasrah atau apa namanya tanwin ya. Jadi kalau tanwin itu kan an in un ya. Ingat ya tanwin kan ya. Tanwin itu an in un ya. Yang dhammatain, fathatain dan kasratain itu adalah tanwin. Nah, demikian. Jadi mamnu'un minas sarf itu dilarang yang namanya harokat terakhirnya menjadi tanwin atau kasrah seperti itu. Jadi misalkan fil madrasati ya. Kalau fil madrasah kan misalnya isim yang biasa ya. Isim yang biasa misalkan madrasah itu kan secara kalau ditambahin kata penghubung jadinya kan fil madrasati. Tapi berbeda kasusnya ketika dia itu bukan madrasah tapi misalnya Mesir misalkan. Di sini ada ya contohnya Mesir ya. Jadi dia itu nggak boleh jadinya fi misri nggak boleh ya. Tapi harus dijadikan fi misro seperti itu. Karena misal di sini ya isim misal di sini memiliki sifat mamnu'un minas sarf. Nggak boleh dijadikan fathah, dijadikan tanwin dan nggak boleh juga dijadikan kasrah seperti itu. Tapi harus dijadikan fathah seperti itu atau dhamma tergantung kondisinya seperti itu ya. Nah, ini terkait mamnu'un minas sarf. Isim apa saja gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, isim apa aja yang memiliki sifat mamnu'un minas sarf, untuk sementara ini saya kira ini dulu ya yang kita bahas. Jadi yang pertama itu ada yang namanya jam'u taksirin ya. Apa itu jam'u taksir? Ya, di kemarin kita udah bahas ya, ada yang namanya jam'u mudzakkar salim ya. Jadi yang belakangnya itu wawi dengan nun ya. Ada juga jamak muannas salim yang belakangnya adalah alif dan ta ya. Ada juga yang namanya adalah jamu taksir yang tidak berpola. Dan jamu taksir sendiri sebenarnya macam-macam gitu ya. Nah, salah satu macamnya jamu taksir itu adalah yang modelnya dia itu ba'da alifuhu, ba'da alifihi harfani au salah satu haya seperti itu ya. Nah, ini terkait yang mungkin kemarin kita sempat bahas ya, yang namanya adalah sighah muntahal jumu ya. Sighah muntahal jumu. Ya. Jadi sighah muntahal jumu itu adalah pola daripada salah satu pola daripada jamak taksir seperti itu. Jadi jamak taksir itu macam-macam. Nah, salah satu polanya ada yang namanya sighah muntahal jumu. Ya. Apa itu sighah muntahal jumu? Sighah muntahal jumu itu yang modelnya adalah mafa'il atau mafa'il. Seperti itu. Apa saya ulangi lagi? Sighah muntahal jumu adalah yang polanya adalah mafa'il dan mafa'il seperti itu. Nah, makanya di sini ya, kalau teman-teman lihat untuk contoh misal ya, ada mabadi'u seperti itu ya. Kemudian mawad, kan secara pola kan mafa'il seperti itu ya. Mafa'il seperti itu. Ini karena mawad ini enggak apa namanya? Enggak mafa'il soalnya memang secara kata aslinya memang enggak ini ya, enggak ada tambahan huruf lagi, makanya dicukupkan dengan seperti ini. Nah, masa'a seperti itu. Asaliba qawanina. Makanya kita misalkan kita tambahin misalkan dengan ba ya. Jadinya bi mabadi'a ya. Bi asaliba. Bi qawanina. Bukan qawanini seperti itu ya. Nah, ini terkait yang contoh yang pertama. Salah satu isim yang memang dia itu memiliki sifat mamnu'un minas sarfi. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya ismu tafdil. Nah, ini kemarin kita bahas juga ya, ala wazni af'al. Jadi kemarin misalkan ada yang namanya tawil menjadi ismu tafdilnya menjadi atwal seperti itu ya. Dan kalau misalnya di sebelum atwal tadi itu ditambahin dengan kata penghubung dengan fi misalkan ya, itu menjadi fi atwala bukan atwali ya, fi atwala seperti itu. Ya. Ini yang terkait dengan yang namanya ismu tafdil seperti itu ya. Jadi kan ismu tafdil kan sebenarnya ada dua macam ya. Ada yang dia itu
secara wazannya ya. Jadi bentuknya itu ada yang af'al, ada juga yang fa'ala ya. Misalkan kemarin itu Ahmad dan Hamra seperti itu ya. Makanya kita ini boleh ya, kalau maksud saya kalau misalkan di situ kita temu yang namanya ada ismu tafdil, maka dia itu nggak boleh kalau misalnya fi atwali, tapi yang benar adalah fi atwala seperti itu. Ini terkait yang nomor dua ya. Jadi yang pertama tadi adalah jamu taksir yang memang memiliki pola sigoh muntahal jumu ya. Kalau yang kedua dia itu ismu tafdil yang secara wazan af'al ya, atwal. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya kalimatun ajnabiyah ya. Saya ulangi lagi, kalimatun ajnabiyah. Apa itu ajnabi ya? Mungkin teman-teman sering juga ya kalau dalam belajar bahasa Arab ada istilah yang namanya ajnabi. Ajnabi itu orang luar Arab seperti itu ya. Itu namanya adalah ajnabi. Seperti kita ini termasuk orang ajnabi ya. Nah, ajnabi itu bisa nanti bentuknya dia itu alam ya. Bisa itu bentuknya dari itu balad, dan bisa juga dia itu bentuknya adalah istilah atau dalam bahasa Arab istilahnya mustalah ya. Jadi mustalah itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah istilah seperti itu. Jadi alam ini contohnya itu misalkan Ibrahim ya. Ibrahim. Makanya kita kalau bilang fi ya, jadi nggak boleh bilang fi Ibrahimi, tapi yang benar adalah fi Ibrahima. Ini contohnya alam. Jadi nama-nama orang biasanya seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya balad ya. Atau mungkin daerah ya seperti itu ya, kampung. Di sini dikasih contoh Palestina ya. Palestina. Jadi fi Palestina. Bukan fi Palestini seperti itu ya. Kemudian Yanayir ini kan kemarin ya, nama-nama bulan ya. Ini dia itu masuk ke dalam mustalah ya. Teknologia juga ya, fi teknologia bukan teknologi ya. Itu fi Indonesia bukan fi Indonesia ya. Seperti itu ya. Ini jadi yang pertama adalah jamu taksir ya, yang kedua ismu tafdil, yang ketiga kalimat ajnabi ya. Ya. Ada yang namanya ismun alam, ismun ala waznil fi'il. Jadi di situ ada isim yang memang secara bentuknya itu mirip dengan fi'il ya. Contohnya apa? Ada Ahmad di sini ya, ada Yahya. Ahmad ini kan mirip dengan fi'il af'ala ya misalkan ya. Nah, itu aglaqo misalkan kemarin ya, mengunci ya, aglaqo ya. Itu kan mirip kayak fi'il. Tapi berhubung dia itu isim, maka isimnya ini secara pembentukannya harus memiliki sifat mamnu'un minas sarf ya. Karena dia memiliki kemiripan dengan fi'il. Nah, tolaat juga gitu ya. Ini nama orang ya, bukan fi'il ya. Yahya juga ini nama orang, bukan fi'il. Nabi Yahya itu ya. Dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita nemu nama orang yang secara dia itu secara wazannya mirip dengan fi'il, seperti Ahmad, seperti Yahya, seperti tolaat, maka dia ini boleh, atau mungkin dalam artian dia ini memiliki sifat mamnu'un minas sarf ya. Kemudian di sini juga ada isim muannas ya, atau isim yang dia itu memiliki sifat muannas ya. Bisa dia itu alam ya, nama-nama orang tertentu, atau bisa juga nama tempat ya, balad ya, kampung, daerah. Contohnya Aisyah seperti itu. Antara ini kan isim muannas ya seperti itu ya. Ada taman butonya di belakangnya ya. Kemudian balad misalkan Mesir seperti itu ya. Kemudian di sini juga ya ada yang namanya isim ala wazni fu'al ya. Ala wazni fu'al. Jadi kalau tadi itu ala wazni fi'il ya. Ya. Jadi mirip dengan fi'il madhi, fi'il mudhari seperti itu. Kalau yang di sini ini mirip dengan fu'al seperti itu. Contohnya Umar, Zuhal seperti itu ya. Nah, jadi ada 6 ini ya yang perlu teman-teman perhatikan ya. Yang penting lah saya kira untuk diperhatikan juga ya. Nah, ini juga ada muntaha bi alif ta'nits lil maksurah. Ya, misalkan kubro ya. Nah, kubro ini salah satu contoh di antara isim yang dia itu mamnu'un minas sarf, enggak boleh dijadikan tanwin dan juga enggak boleh dijadikan kasrah seperti itu. Meskipun di depannya ada fi misalkan ya. Nah, ini juga sama, muntaha alifun ta'nits mamdudah atibba. Ini kalau misalkan dia itu ada alif yang dia itu mamdudah seperti atibba, maka dia itu juga masuk mamnu'un minas sarf ya. Nah, ini penting ya saya utarakan ya. Untuk sementara biar nggak bingung ya.
bisa untuk sementara ini teman-teman bisa lihat contoh-contohnya aja ya. Jadi ini beberapa kaidah yang perlu teman lihat seperti itu. Untuk yang bawah saya kira teman-teman nggak dibahas dulu nggak apa-apa ya. Oke, mungkin itu ya untuk sedikit faedah dari saya sebelum kita masuk ke kitab gitu ya. Oke, kita kembali ke kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kitabnya. Nah, ya kita kemarin sudah bahas yang namanya fi'il madhi ya di sini ya. Ada ana sama anta. Ana diganti menjadi tu ya. Kalau anta menjadi ta seperti itu. Dan kita kemarin terakhir pembahasan ini ya. Disuruh mengganti atau mungkin setelahnya udah ada. Oh belum ya. Disuruh ganti fi'il mudhari yang di sini fi'il mudhari menjadi fi'il madhi seperti itu ya. Nah, contohnya kalau kemarin aktubu risalata ila walidi itu kalau kita jadikan menjadi fi'il madhi jadinya katabtu risalata ila walidi seperti itu ya. Oke, untuk yang nomor 7 saya minta mungkin coba dari Mas Kun, coba Mas Kun nomor 7 Mas Kun. Boleh dibaca, habis itu diganti ke fi'il madhi ya. Yahsudul falahu ruzdan. Summa yahmiluhu ilal baiti. Ya. Boleh diterjemahin dulu Mas Kun? Yahsudu Hasoda yazra yahsud memanen ya Mas Kun? Memanen. Petani itu memanen dan beras. Apa? Beras ya. Padi. Adik ya benar. Beras. Summa yahmilhu lalu dia membawa ke rumah. Ke rumah, benar ya. Berarti kalau dijadikan fi'il madhi Mas Kun? Hasoda ya. Hasoda ya. Hasodal fallahu ya. Hasodal fallahu ruzdan summa hamala ilal baiti. Ya, hamalahu ya. Ini nggak ada yang ketinggalan ya. Hamalahu ilal baiti. Ya, seperti itu. Oke, syukran Mas Kun ya, nomor 7 ya, udah benar ya. Jadi hasodal fallahu ruzdan thumma hamalahu ilal baiti seperti itu. Oke, sekarang yang nomor 8. Mungkin Mas Armin boleh Mas Armin? Halo Mas Armin, masih di mute suaranya? Tadi izin kayaknya tadi. Oh izin di pesan ya? Iya tadi. Oh iya. Ya. Atau mungkin Mas Yudi boleh Mas Yudi yang nomor 8. Yaqulul baqarul a'saba wa yasrab min ma'in nahri. Iya. Yaqulu akala yaqulu, masih ingat Mas? Akala yaqulu artinya makan ya? Makan ya. Iya. Bakor artinya? Baqaru sapi ya. Al-baqaru yaqulu ya, berarti sapi sedang makan. Makan apa? Al-asyab. Apa itu asyab? Rumput ya itu. Rumput, bener. Kelihatan banget ya, sapi makan rumput. Masa makan nasi enggak kan ya? Ya. Cuman di sini mungkin sedikit faedah ya. Jadi asyab ini merupakan jamak ya, bentuk jamak. Mufradnya dia itu ushbun. Ushbun, ushbani, asyabun. Itu ya. Jadi yaqulul baqaru al-asyaba ya, maf'ulun bih ya. Belakangnya jadi fathah seperti itu, mansub ya. Berarti kalau diterjemahkan Mas Kun? Sapi memakan rumput. Sedang apa telah nih? Yaqul. Yaqulu sedang ya. Sedang, Masya Allah. Sapi sedang memakan rumput, wayasrobu dan syariba yasrabu, minum ya Mas ya.
dan sedang minum min ma'in nahri. Ya. Dan sedang minum Min dari dari sungai, air ma'i dari sungai. air sungai, Masya Allah ya, air sungai ya, seperti itu. Ya, betul Mas ya. Sekarang tinggal diganti ke fi'il madhi ya. Tadi yakul itu fi'il mudhari ya, dijadikan fi'il madhi jadinya. Tadi kurang nyimak ya. Oh ya, ya. Jadi mungkin, oh ya kemarin mungkin sempat nggak tahu juga ya. Jadi kan fi'il kan Ya, ada tiga, ya. Fi'il kan ada tiga macam Mas. Jadi ya, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr seperti itu ya. Kalau fi'il madhi dan fi'il mudhari ini yang biasanya kita sering temukan di kamus-kamus seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Mas Yudi cari di kamus makna daripada makan, itu mesti ya nemu yang namanya akala ya kul seperti itu. Jadi akala itu fi'il madhi ya. Kalau fi'il mudhari'nya itu adalah yakulu ya. Jadi dua kalimat ini, dua kata ini saling bergandengan mesti di kamus seperti itu. Jadi kalau ini kan perintahnya kan disuruh mengganti fi'il mudhari' menjadi fi'il madhi ya. Itu berarti di sini yakulu menjadi akala ya. Akala al-baqaru al-a'syaba seperti itu. Jadi ya-nya tinggal dihilangin gitu aja ya. Seperti itu. Akala al-baqaru. Jadi ganti ya aja ya. Iya, jadinya akala al-baqaru al-a'syaba. Akal baqaru asaba wa asrobu ya kan? Wa syariba Mas ya. Wa syariba ya. Soalnya kita lihat dulu, kita lihat kata gantinya ya. Kalau kata gantinya dia itu dia, maka dia nggak usah ditambahin apa-apa ya. Seperti itu ya. Jadi wa syariba min ma'in nahri seperti itu. Oke ya. Ini mungkin langsung lanjut di nomor 9 ya. Coba Mas Kun yang nomor 9. Yasbahu as-samaku. Yasbahu as-samaku fi ma'in nahri. Apa sabah? Sabaha ya, sabaha yasbahu. Itu artinya adalah berenang ya, Mas Kun ya. Berenang. Berenang. Ikan itu berenang di air sungai. Di air sungai, ya benar banget. Ya. Ini kan fi'il mudhari ya, Itu dijadikan bukan qaul. Gimana? Itu dari sini kayak kho itu kan. Enggak ada tetenya kan ya? Harusnya nggak pakai kho, Mas. Cuman di kitab gimana? Enggak. Ini anak baca di sini enggak terlalu jelas. Oh ya. Ini ini ketutupan nih apa Mas? Ini harusnya pakai ha ya. Yasbahu ya. Atau alhamdulillah. Ini gimana nih bentuknya? Yasbahu. Ya. Berarti Kirain itu titik rumah itu. Ya, bukan titik ya. Tapi ha dia. Yasbahu berarti jadinya jadinya gimana nih? Kata ganti dia huwa ya kata gantinya ya. Sabaha as-samaku fi ma'in nahri. Ya, seperti itu ya. Sabaha as-samaku fi ma'in nahri ya. Lanjut yang nomor 10 mungkin Mas Yudi boleh? Mas Yudi? Ya. Yang yadhabu tabahu ilal madbahi wa yadbahu ta'ama. ya. Yadhabu. Yadhabu. Masih ingat Mas? Yadhabu. Pergi ya, Mas ya. Dia sedang Iya, ke dapur dia ya. sedang pergi ya. Di dia ini boleh kita hapus Mas ya. Karena di setelahnya ada subjeknya tabah. Tabah itu koki ya, koki. Tukang masak. Koki sedang pergi ke dapur dan ya koki memasak ya. Memasak. Jadi tabah ini diambil dari kata tabahu yadbahu Mas ya. Tabahu yadbahu jadinya tabah. Makanya kalau kita jadikan fiil, jadi artinya adalah memasak ya. Gitu. Yadbahu ta'am.
Zahiba ya, zahibat tabahu ya. Dahaba jadinya ya. Jadi emang ini kadang-kadang Ya, perlu hafalan ya Mas Yudi ya. Perlu hafalan untuk jadi untuk fi'il madinya ya. Kalau yadhabu berarti fi'ilnya dahaba yadhabu seperti itu. Jadi kalau tapi kalau yang serabu tadi itu kan syariba ya. Jadi hampir mirip fi'il mudhari'nya ya. Ya, sorry. Nah, cuman ya antum sering-sering hafalan aja. Kalau dahaba berarti dahaba yadhabu. Kalau syariba syariba yasrabu. Kalau akala akala yakulu. Oke, boleh Mas lanjut dahaba at-tabahu. Zahabat tabahu ilal madbahi wa wat watabahu ya. Watabaho ya. Watabahu ta'ama. Watabaho ta'ama seperti itu ya. Jadi kalau salah satu ini ya ciri fi'il madhi yang dia itu kata gantinya huwa ya, itu biasanya untuk harakat terakhirnya itu dia itu fathah seperti itu. Tapi kalau dia itu fi'il mudhari kata harakat terakhirnya dia itu biasanya dhammah. Makanya di sini kan yatbahu ya, bukan yatbaho ya. Tapi kalau fi'il madhinya jadinya tabaho ya. Ya-nya dihilangin seperti itu ya. Oke, syukran Mas Yudi. Sekarang yang nomor 11 tafadhol Mas Kun yang ini. Ana adkhulu baitaka wa anta tadhhabu wa abuka yarqudu. Ya. Ya, ini agak beda ya. Tadi kalau tadi kata gantinya itu adalah huwa ya. Ini kata gantinya dirubah jadi ana, anta dan huwa seperti itu ya. Ana jadinya boleh dibuka yang kitab yang halaman sebelumnya Mas, barangkali lupa. Benar, anak kitabnya nggak ada sih. Oh ya. Nah, langsung aja kali ya. Gimana? Gimana langsung aja? Iya, langsung aja. Dakhaltu baitaka wa anta dhahabta wa abuka raqada. Masya Allah ya, benar Mas. Raqada ya. Raqada itu artinya tidur Mas ya, tidur nyenyak. Itu artinya ya. Raqada yarkudu. Jadi tadi udah benar ya Mas Kun ya. Jadi ana tadi kan kalau kata gantinya huwa ya, misalkan atobah tadi itu, jadinya kan ada dahaba. Tapi kalau kata gantinya kita ganti menjadi ana, jadinya adalah dakhaltu baitaka ya, wa anta dahabta ya, wa abuka raqada. Seperti itu. Ana adkhulu, saya sedang masuk ke rumahmu ya. Wa anta tatab, dan kamu sedang pergi ya. Wa abuka yarqud, dan bapakmu tidur ya. Kasihan banget ya anak ini ya. Dia datang ke rumah temannya ya. Ditinggal pergi, bapaknya tidur lagi gitu. Oke. Nah, sekarang yang nomor 12 ya. Mas ada Fatan udah gabung nih. Oke, Fatan. Ini disuruh ngapain, Zat? Jadiin fi'il madhi, Fatan. Ini kan fi'il mudhari ya di sini. Oh, nah, Zat. Al-mudarrisu enggak, Kata gantinya apa nih, Fatan? Yang na'u. Ini apa namanya? Anta apa ana? Iya. Nah, Nuzat. Nahnu. Bukan anta, bukan ana, bukan nahnu katanya. Kalau ya, dia itu kata gantinya huwa katanya. Ya. Dia laki-laki ya. Dia laki-laki, makanya dia di sini pakai mudaris ya. Mudaris dia itu kan dia laki-laki kan harusnya ya. Ya. Ini al-mudarisu yamna'u, itu kata gantinya artinya melarang ya, katanya mana yamna'u ya. Ya. Boleh diartikan Fatan? Al-mudarisu?
guru itu Hmm? melarang Melarang, muridnya ya. An dari bermain dari di dalam bermain kelas. di dalam kelas. Masya Allah ya. Udah bisa nerjemahin nih Fatan ya. Oke Fatan, tinggal diganti ke fi'il madhi Fatan. Eh, oh, berarti al al mudarrisu Fi'il madhinya mana'a, tilmizun Masya Allah. Mana'a tilmidan Fatan ya. mana'atil mizan Ya. anillahi fil fasli. Kenapa tilmidan bukan tilmidan Fatan? Ustaz, Kenapa dia pakai harokat tilmidan bukan tilmidan? karena eh, Posisinya posisinya ini apa namanya? Laki-laki saja. oh, bukan Fatan ya. Karena posisinya dia itu adalah objek Fatan ya. Jadi al-mudaris dia kan posisinya subjek ya Fatan ya. SPO ya Fatan ya. Subjek, predikat sama objek ya. Nah, objek dia itu harus dijadikan harokat terakhirnya menjadi fathatain seperti ini ya. Atau mungkin fathah kalau mungkin dia itu ada alif lam ya. Tapi berhubung di sini nggak ada alif lamnya jadi fathatain seperti itu ya. Saya kira jelas ya ini ya. Jadi kalau dia itu posisinya bagaimanapun ya, kalau posisinya dia itu objek ya, maka dia ini harus dijadikan fathah atau fathatain ya. Fathah ketika dia itu ada alif lamnya ya. Tapi kalau nggak ada alif lamnya dia jadi fathatain ya. Contohnya yang ada alif lamnya seperti tadi ya, yang dijawab sama Mas Yudi tadi ya. Ya kulu al-baqaru al-a'syaba ya. Nah, dia pakai fathah di sini karena dia pakai alif lam, nggak pakai fathatain. Dan dia itu sama-sama posisinya adalah objek ya. Atau dalam ilmu nahwu sering kita sebut dengan yang namanya maf'ulun bihi seperti itu ya. Maf'ulun bihi. Oke, syukran Fatan ya yang nomor 12 ya. Oke, mungkin yang nomor 13 ya. Yang nomor 13 ya. Boleh Mas Mas Armin udah gabung ini? Halo Mas Armin? Ya, agak ketinggalan, Ustaz. Oh ya, nggak apa-apa Mas Armin. Nomor 13 boleh ini. Sahibuka yas'alni halil khadimu ya'khudu kitabaka. Dibuat apa, Ustaz? Diartikan dulu boleh Mas. Sahabatmu bertanya kepada saya, Masya Allah. halil khadimu, apakah pembantu menaruh ya'khudu itu kitabaka kitabmu. Mengambilkan atau menaruh saja? Ya, Mengambil. Akhadha ya'khudhu ya. Mengambil kitabmu, kitab Anda. Kitabmu ya. Oke. Ini disuruh ganti ke jadi fi'il madhi Mas Sarmin ya. Ini kan yas'alu ya. Yas'alu itu kan dia kan fi'il mudhari ya. Ini disuruh ganti menjadi fi'il madhi ya. Ya. Sahibuka Ya. Sa'al apa nih? Sa'alta. Sa'alani ya, Mas ya. Soalnya dia kata gantinya huwa. Kata gantinya huwa ya, sa'alani ya. Terus ini juga ya teman-teman ya. Sebenarnya yas'alun ini bukan satu kata ya. Ada dua kata di sini. Ada yas'alu sama ni ya. Ni itu adalah ana ketika dia itu posisinya objek. Ini kalau ana itu ketika dia itu subjek ya. Tapi kalau dia itu menjadi objek yang dibicarakan misalkan ya, objek dalam suatu kalimat, maka dia menjadi ni ya. Makanya yas'aluni itu artinya adalah bertanya kepadaku ya, seperti itu ya. Seperti kalau tilmidan ini ya. Kalau dia itu subjek itu jadi tilmidun, tapi kalau dia itu maf'ulun bih atau objek dia jadi tilmidan. Nah, ini yas'aluni, dia itu jadinya objek ya. Nah, kalau biasanya jadi fathah ya. Walaupun dia itu ana subjeknya ya, berubah menjadi ni seperti ini ya. Berarti yas'aluni dia bertanya kepadaku seperti itu ya. Oke. Berarti tadi jadinya apa Mas? Mas Armin? Kalau dijadikan fi'il madhi? Sa'alni.
Sa'alani ya, Mas ya. Sa'alani ya. Alani. Sa'alani ya. Lanjut. Lanya ada alifnya. Ada. Enggak, Mas. Sa'alani. Enggak ada alifnya, cuma dia itu harokatnya fathah ya. Enggak ada yang dirubah. Sa'alani ya. Sa'alani juga sama, dua kata di sini ya. Ada sa'ala sama ni ya. Nah, ini di sini dia menjadi objek ya. Gitu ya. Sa'alani. Lanjut. Halil khatimu. Halil khatimu akhoda. Akhoda, Masya Allah ya. Iya benar Mas. Akhoda. Kita baka. Seperti itu. Benar ya. Boleh diulang Mas, nomor 13 ini. Diulang. Sahibuka sa'alani halil khatimu akhoda kitabaka. Akhoda kitabaka, Masya Allah ya. Oke, sekarang yang nomor 14 ya. Boleh Mas Kun yang nomor 14. As-sa'iqu yaftahu babas sayyarati warakibu yanzilu. Warakibu yanzilun. Yanzilu ya. Yanzilu. As-sa'iqu. Sopir gitu. Sopir, Masya Allah. Benar Mas. Ya. Sopir itu membuka pintu mobil lalu mengendarai. Warakibu. Dan Rakib itu pengendara Mas ya, atau penumpang ya. Penumpang. Penumpang. Rakib bayar kabu kan mengendarai Mas ya, atau penumpang juga boleh. Jadi lebih tepatnya mungkin penumpang di sini ya. Boleh langsung dijadikan fi'il madhi. As-sa'iqu fataha ini tadi belum ya? Apaan Mas? Ini yanzilu belum ya? Yanzilu tadi artinya apa? Yanzilu. Dalam nuzulul Quran, turun, Masya Allah ya. Turun. Ya, dan penumpang turun seperti itu. Dijadikan fi'il madhi Mas. As-sa'iqu fataha babas sayyarati wa rakibu nazala. Rakibu nazala, Masya Allah. Udah fasih nih Mas Kun ya. Masya Allah ya. Ya, ini ya. Ini dari yang kita lewatin, yang ini mungkin yang lebih pas ya. Ya, saya lihat dulu ya. Ini saya kira untuk pelajaran ini perlu banyak-banyak murojaah ya, saya kira ya. Karena memang penting banget ya. Karena nanti ada banyak yang mesti ada di kitab-kitab kuning pembahasan yang seperti ini, seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya. Kita lewati beberapa ini ya. Dan saya dulu. Oh ya, ini ya tamrin yang ke-10 ini ya. Yang nomor 1 ya. Ini perintahnya adalah hawil kulla fi'lin madin fi ma ya'ti ilal fi'lil mudhari. Gantilah, rubahlah ya setiap fi'il madhi ya. Fi kulla fi'lin madin fi ma ya'ti yang berikut ini ilal fi'il mudhari menjadi fi'il mudhari. Jadi di sini ada fi'il madhi ya. Kita jadikan fi'il mudhari seperti itu. Contohnya nomor 1 misalkan dhahara an-najmu fil laili ya. Dhahara itu masih ada yang tahu artinya ya. Ada istilah zahir. Zahir ya. Zahir itu artinya terlihat jelas ya, seperti itu ya. Melihat. Bukan ya Mas ya. Dhahara. Bukan. Itu kalau kita terjemahkan mirip ya. Kayak zahir. Zahir itu kan yang terlihat. Ada zahir sama batin kan ya. Ya, zahir dan batin itu. Jadi kalau zahir itu yang terlihat. Makanya kalau dhahara itu kita terjemahkan terlihat jelas seperti itu ya. Kita mungkin jelas ya. Seperti itu. Bintang itu. Terlihat jelas, bintang itu terlihat jelas fil laili. Di malam hari. Kita jadikan fi'il mudhari menjadi yadharu an-najmu. Kenapa pakai yadharu? Karena dia ini kata gantinya huwa ya. An-najmu di sini ya. Huwa sebagai gantinya an-najmu. Yadharu an-najmu fil laili. Ini terkait yang nomor 1 ya. Oke, sekarang yang nomor 2 ya. Boleh nomor 2. Di sini Fatan boleh Fatan? Harasa
Oh, 6. Tahrasa, Tahrasa, tahrusu, bukan tahrusu. tahrusu. Kalau kata Fatan ya, kata gantinya apa nih Fatan? Kata gantinya. Harasa, kata gantinya apa nih Fatan? Kata gantinya huwa Fatan ya. Ya. Kata gantinya huwa. Di kitab nggak ada tuh Fatan. Ya. Ya, Fatan ya. Harasa itu. Iya, jadi kalau misalkan ada fiil yang dia itu nggak ada tambahan ta atau nggak ada tambahan tu, nggak ada tambahan na dan lain sebagainya ya, itu mesti dia itu posisi kata gantinya adalah huwa Fatan seperti itu ya. Nah, huwa dari siapa? Huwa dari al-falah di sini ya. Petani. Jadi kata gantinya dia adalah al-falah ya. Oke, boleh Fatan dibaca dulu, habis itu diterjemahin ya. Harasal fallahu al-mazra'ata bil mihrasi. Ya. Bisa apa? Gimana? Harasa dia itu menanam ya katanya. Oh, petani itu telah menanam al-mazra'ah. Apa ya? Al-mazra'ah, nggak tahu Fatan. Sawah Fatan ya, atau mungkin kebun boleh ya. Oh, petani itu telah menanam di kebunnya. Menanam sawah ya, seperti itu ya. Atau mungkin apa ya ini? Kayaknya saya Afan ini ada sedikit kesalahan ya. Kalau harasa dia itu sebenarnya kalau kita terjemahkan itu bukan menanam sebenarnya ya. Harasa itu yaitu membajak lebih tepatnya mungkin ya. Halo ya, jelas ya, membajak ya. Kalau menanam itu artinya adalah zaro'ah ya. Zaro'ah. Oh. Zaro'ah seperti ini ya. Zaro'ah. Ya. Makanya di situ ada mazro'ah ya. Mazro'ah itu kan tempat menanam ya. Kalau setiap ada mimnya ini biasanya adalah nama tempatnya. Mazro'ah itu adalah tempat menanam. Makanya zaro'ah itu adalah menanam ya. Kalau harasa dia itu membajak ya. Oh, lihat. Coba diartikan Fatan. Petani itu membajak sawah dengan gandum. Bukan Pak. Ya. Ini saya juga kurang tahu ya. Mihras itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu apa ya? Yang jelas mihras ini alat untuk membajak ya. Ataupun apa ya kalau dalam bahasa Indonesia ya? Mihras itu mungkin kalau yang mereknya sih saya tahu ya, misalkan merek Quick gitu ya. Ya. Jadi mihras itu pokoknya alat bajak lah seperti itu ya. Harasal falah. Alatnya bil mihras ya. Jadi setiap alat itu Fatan ya. Setiap alat itu biasanya untuk harokatnya itu ada mim ini ya, mim sama kasrah seperti ini. Ya. Al-mihras ya. Tapi kalau tempat ya biasanya pakai mim dengan fathah seperti ini. Ya. Ini dalam ilmu shorof ya. Insya Allah nanti kita ada pembahasannya ya, di level 2 itu. Ya. Oke, Fatan boleh dijadikan fi'il mudhari yang nomor 2. Fi'il mudhari. Iya. Berarti tetap harasa Ustaz? Iya. Kan huwa. Iya. Kan fi'il madhi itu Fatan. Ini kan fi'il madhi semuanya ini. Oh. Dijadikan fi'il mudhari. Yahrus. Jadinya yahrusu ya Fatan ya. Oh, harusu. Harasa yahrusu Fatan. Yahrusu. Oh, yahrusu. Ya, jadinya nomor 2 ini yahrusul fallahu al-mazra'ata bil mihrasi. Oke, sering-sering murajaah Fatan ya. Jangan sering nanti lupa lagi nih ya. Jadi nanti bisa dibahas lagi ya. Kalau perlu nanti lihat aja di video yang di YouTube ya. Biar viewernya lebih banyak. Ya. Enggak apa-apa ya. Langsung yang nomor 3 ya. Nomor 3 mungkin saya minta Mas Sarmin ya. Tafadhol Mas Sarmin yang nomor 3.
Nadoro di sini ada nadoro. Nadaral auladu al-qamaro. Al-qamaro. Ya. Anak itu melihat bulan. Anak-anak itu melihat bulan ya. Oke. Kalau dijadikan fi'il mudhari, Mas? Yang durul auladu. Yang duru al-auladu, benar ya? Al-qamaro. Ya. Sekarang yang nomor 4 ya. Mungkin Mas Yudi live ya. Oh ini ada Mas Fikri. Mas Fikri gimana? Bisa mengikuti ini? Belum dulu. Nyimak dulu apa gimana? Belum. Ya nggak apa ya. Oke. Boleh yang nomor 4 Mas Kun, yang sona'ah. Ya. Nah, sona'al iskaful na'ala. Sona'ah. Ada yang tahu sona'ah? Kemarin Nah, ya. Dari apa? belum Ustaz. Ya. Belum Ustaz. Apa Ustaz ya? Sona apa Ustaz? Ya. Sona'ah itu mungkin kemarin sempat ini ya ada mufradat ya. Mufradat Sona'ah. itu masna, kemarin itu ada yang namanya pabrik ya. Pabrik. Masna itu pabrik, makanya kalau kita jadikan fiil ya, kita jadikan fiil sona'ah itu artinya adalah membuat ya Mas ya. Membuat. Nah, jadi Skaf. pabrik itu kan sebenarnya kan alat untuk membuat sesuatu ya. Makanya kita terjemahkan menjadi masna. Mirip dengan mazro'ah ya. Mirip dengan mazro'ah. Zaro'ah itu menanam ya. Nah, mazro'ah itu tempat menanam ya. Sona'ah itu membuat ya. Makanya masna itu ada artinya pabrik adalah tempat membuat. Jadi sona'ah itu artinya adalah membuat ya. Mungkin memproduksi ya, sama. Produksi. Ya. Iskaf, Ustaz. Nah, ini belum tahu. Iya ya. Al-iskaf itu sebenarnya Iskafun ala. Ya. Iskaf itu tukang sol sebenarnya kalau kita terjemahkan ya. Oh, sepatu. Sol sepatu. Iya, tukang sol sepatu. Ya. Ini tadi saya kurang fokus ada gangguan. Ya. Ya. Lanjut, boleh Mas? Na'ala berarti sepatu, Ustaz? Na'ala sandal, ya sandal. Ya, meskipun sandal. Ya meskipun dia ini tukang sol, tapi dia bisa bikin sandal juga. Untuk sandal. Oh gitu, nah Ustaz. Nah Ustaz. Oke, 4 berarti. Yasna'ul yaskaful yasna'ul iskafun na'la. Iskafun na'la, Masya Allah. Benar ya, seperti itu ya. Yasna'u ya. Jadi sona'am jadi yasna'u ya. Sekarang yang nomor 5 ya. Afan Ustaz? Ya. Tanya Ustaz? Boleh. Yang nomor 3 tadi, nadhara auladu berarti, Ustaz, kalau jamak laki-laki itu di apa? Jadi huwa Ustaz. Ya. Ini sebenarnya ilmu yang ini ya. Lumayan panjang pembahasannya, cuman nggak apa-apa ya, ini ada pertanyaan sedikit. Jadi mungkin kalau sebelumnya ya, kalau dia itu huwa, kata gantinya huwa ya, kata gantinya huwa itu mesti kita untuk kata ganti dari fiilnya ini tetap nggak ada perubahannya. Cuman kalau misalkan kondisinya dia itu jamak ya, tapi kalau kondisinya jamak kan sebelumnya kan mufrad semuanya ya, tapi kalau kondisinya jamak ya, kalau kondisinya jamak itu kalau atau isimnya itu di depan ya, di sebelum fiil itu, maka nadoro ini berubah menjadi nadoru, ada wawu di belakangnya, nadoru. Atau mungkin dia itu fiil mudhari menjadi yanzuruna. Tapi berbeda kasusnya ketika isim itu letaknya setelah fiil ya. Kalau isim itu letaknya setelah fiil ya, entah dia itu mufrad, entah dia itu musanna, entah dia itu jamak ya, tetap untuk kata gantinya daripada fi'il itu tetap menggunakan kata ganti huwa. Jadi tergantung letaknya Mas
Nah, Kalau letak fiilnya itu di sebelum isimnya ya, itu dia bisa aja kita pakai yang huwa ya. Tapi kalau letaknya itu setelahnya, itu harus dirubah menjadi nadharu atau yang duruna. Ya. Itu nanti insya Allah ada pembahasannya kok ya. Jangan terburu-buru ya. Ya, tapi nggak apa-apa Mas Gun. Ini kadang-kadang banyak juga bingung kalau misalkan ada yang teliti seperti antum nih, masya Allah ya. Ya, tapi nggak apa ya, itu pentingnya faedah ya. Oke, sekarang yang nomor 5 ya. Mungkin saya minta Fatan yang nomor 5. Halo Fatan. Ini kemana nih Fatan nih? Oh, keluar ya dia ya. Oke. Atau mungkin Mas Sarmin, boleh Mas Sarmin? Wasalta yadaka bisabuni. Bisabuni ya. Anda mencuci tangan Anda dengan sabun. Wasalta kata gantinya apa nih Mas Sarmin? Wasalta. Dari anta ya. Anta, masya Allah ya. Anta wasalta ya. Berarti jadinya taghsilu ya. Wasala yaksilu ya. Ya, wasala yaksilu ya. Wasala yaksilu tapi dia kata gantinya huwa ya. Tapi kalau kata gantinya anta jadinya wasala yaksilu taghsilu. Anta taghsilu. Salta. Taghsilu ya. Taghsilu ya. Anta taghsilu yadaka taghsilu yadaka bis-sabuni ya. Oke, simpan. Oke, yang nomor 6 ya. Yang nomor 6. Nah, ini Fatan udah tergabung belum ini Fatan? Halo Fatan? Udah. Oh, ya. Udah. Dari ya. Nomor 6 Fatan tafadhal. Boleh dibaca dulu? Alimal waladu annal kitaba ghalin. Alimah. Artinya apa Fatan? Alimah. Ada alim ya. Alim artinya adalah orang yang pandai ya atau yang berilmu ya. Berarti alimah itu artinya adalah mengetahui Fatan ya. Mengetahui. Dari ilmu kan ya. Alimal waladu berarti al-walad artinya apa Fatan? Anak kecil itu anak kecil. Ya, anak kecil. Alimah mengetahui ya. Halo? Ya. Halo? Oh. Ya. Alimal waladu annal kitaba ghalin. Anak kecil itu rajin, Ustaz. Mengetahui kok rajin. Mengetahui ya. Alimah ya. Alimah mengetahui. Anak kecil itu mengetahui. Anak kecil itu mengetahui bahwa kitab itu ghalin apa? Mahal ya. Ya, expensive. Oh, mahal. Ya. Kitab itu mahal. Ini fi'il madhi apa fi'il mudhari ini Fatan alimah? Fi'il madhi Fatan ya. Fi'il madhi dia. Fi'il madhi. Ya. Nah, ini dijadikan fi'il mudhari jadinya apa nih? Kata gantinya apa nih Fatan? Kata gantinya alimah. Huwa, Ustaz. Huwa ya, benar ya Fatan ya. Soalnya nggak ada tambahan ta, nggak ada tambahan tu, nggak ada tambahan na ya. Seperti itu ya. Jadi kalau nggak ada tambahannya berarti dia itu kata ganti dari huwa, seperti kata gantinya adalah huwa seperti itu ya. Ini kalau fi'il madhi ya. Kalau jadi fi'il mudhari jadinya apa nih Fatan? Alimah. Halimal waladu halimah.
Ya'lamu katanya ya. Ya'lamu ya. Oh ya. Oke, ya'lamul waladu annal kitaba ghalin. Annal kitabah ghalin ya. Jadi kalau alima itu telah ya, telah mengetahui, kalau ya'lamu sedang mengetahui seperti itu ya. Oke, syukran Fatan ya. Oke, sekarang yang nomor 7 ya. Nomor 7 tafadhol Mas Mas Kun, boleh Mas Kun? Nomor 7. Saqata minni fulusi. Ya. Sakoto artinya Saqata apa, Ustaz? sakoto artinya jatuh ya. Mas ya. Jatuh. Uangku Ya. Mini artinya apa nih mini? telah jatuh Mini dariku. ya. Fulusi. Uangku ya. Uang, Ustaz? Uangku Uangku. ya. Fulusi ya. Itu. Ya. Kalau jadikan fi'il mudhari Oke. jadinya apa nih? Berarti yang jatuh berarti Sakoto itu ya. Yaskutu, Masya Allah ya. Benar ya? Yaskutu minni fulusi. Masya Allah ya. Benar-benar ya Mas ya. 7 ya. Oke, sekarang yang nomor 8 ya. Tafadhol Mas Sarmin nomor 8. Qatimal abu minat safari. Yakdimu. Ya, yakdimu benar ya. Qatimal abu minat safari. Oh, yakdamu. Qadima yakdamu. Saya kurang fokus tadi. Ya. Yakdamu. Qadima yakdamu. Yakdamu. Al-abu minas safari. Qadima ini artinya datang ya, teman-teman ya. Datang ya. Datang dari bepergian. Ayah datang dari bepergian. Ya, yakdamu ya. Oke, sekarang ya nomor 9 sekarang ya. Mungkin Mas Kun lagi, tafadhol Mas Kun. Taraktu jadi ya. Taraktu sahibi syirik. Bukan Syirwiro. sirwiro. Benar. Apa itu, Ustaz? Sirwiro itu artinya nakal ya. Nakal ya. Nah. Taroka yatruku, tahu Mas? Taroka yatruku artinya? Matruk. Taroka itu melarang. Meninggal ya, meninggalkan. Meninggalkan. Nah, ya. Berarti taraktu sahibi asyirwiro artinya adalah sahabatku meninggalkan sahibi. Ya. Temanku, ya. Ini ada tuh Mas ya. Ini kata gantinya apa nih? Anta. Aku. Ana ya. Aku meninggalkan. Saya meninggalkan temanku yang nakal. Masya Allah ya, seperti itu ya, benar ya. Jadi antum kalau ada pertanyaan kayak gini ya, itu mesti antum itu harus ketahui dulu yang namanya kata gantinya itu apa dulu. Kalau ada tambahannya tuh seperti ini, berarti kata gantinya adalah ana ya. Tapi kalau nggak ada tambahannya sama sekali, ini khusus untuk fi'il ya, untuk fi'il madhi ya. Kalau nggak ada tambahannya sama sekali, berarti dia itu kata gantinya adalah huwa ya. Tapi kalau ada ta, berarti kata gantinya dia itu anta, seperti itu ya. Anta. Kalau ada nah yang panjang ya, itu berarti kata gantinya adalah nahnu ya, seperti itu ya. Oke ya. Berarti kalau dijadikan fi'il mudhari gimana nih Mas? Asruku sahibi asyirira. Masya Allah ya. Ya, menurut kita ya. Jadi atruku ya. Atruku sahibi asyirira ya. Jadi kalau kata ganti yang di mana? Di fi'il madhi itu kan tu ya. Tapi kalau kata ganti yang di fi'il mudhari jadinya pakai alif ya. Atruku ya. Atruku sahibi asyirira, seperti itu ya. Oke, sekarang yang nomor 10 tafadhol Mas Sarmin ya. Rakiba Faridun al-Hisana. Rakiba yarkibu, Ustaz. Rakiba yarkabu, mirip kayak syariba yasrabu ya. Rakiba yarkabu. Yarkabu Faridul Hisana. Ya. Farid menunggang kuda. Masya Allah, menunggangi kuda ya. Berarti kalau jadikan fi'il mudhari jadinya yarkabu Faridun Faridun al-Hisana.
Al-hisona, Masya Allah ya. Sekarang yang nomor 11, coba masukkan lagi. Kasartul hajara bimitrakatin hadidiyatin. Kasara yaksiru itu Kasartu. artinya adalah memecah ya. Memecah ya. Memecah. Memecahkan ya. Saya memecahkan batu dengan Mitrokoh. alat pemecah. Berarti palu kan? Palu, benar. Benar Mas. Ya, mitrokoh, palu, hadidiyah. Hadidiyah ada yang tahu? Hadidiyah. Surat Al-Hadid artinya apa? Ada yang tahu? Al-Hadid? Besi. Ya. Besi. Ya. Palu besi berarti ya, mitrokoh hadidiyah. Hadidiyah. Oh, naam. Kasartul hajara berarti artinya saya memecahkan. Saya memecahkan batu dengan palu besi. Ya. Di sini ada bi ya, artinya dengan ya, seperti itu ya. Dan bi mirip kayak fi ya. Nah, hanya saja kalau fi itu dipisah, kalau bi ini disambung ya. Jadi sama-sama di belakangnya pakai kasroh ya. Mitrokotin. Nah, kalau dijadikan fi'il mudhari jadinya gimana ini, Mas Kon? Pasal tuh. Aksarul hajara. Aksaru Ustaz? Kasaro yaksiru berarti apa nih, Mas? Kasaro yaksiru berarti? Aksiru. Aksiru, Masya Allah ya. Aksiru. Aksirul hajara bimitrakatin hadidiyatin. Hadidiyatin, Masya Allah ya. Ya, benar ya, Mas Kon ya. Coba yang nomor 12, Mas Armin. Ya. Hal rakibta kitaran ila Madinah. Ini titik-titik, ini disuruh ngisi sendiri, bebas ya, kasih kota apa aja ya, boleh. Misalkan kota Solo juga boleh, Madinah di Solo. Ya. Madinah itu dada payam enggak? boleh. Seperti itu ya. Berarti diterjemahin dulu boleh, Mas? Hal rakibta. Apakah Anda mengendarai kereta ke kota Solo? Ke kota Solo. Ya. Dijadikan fi'il mudhari berarti? Hal tarki fi'ilnya roki bayar kabu ya. Roki bayar kabu berarti tarkabu, Masya Allah ya. Tarkabu. Ya. Hal tarkabu. Ya, hal tarkabu. Ila Madinati Solo. Solo, Masya Allah ya. Seperti itu ya. Jadi rakibta menjadi tarkabu seperti itu ya. Sekarang yang nomor 13 ada yang namanya wada'ta ya. Oke, Mas Kun boleh? 13. Aina wada'ta darwajataka? Di mana doa? Wadu'a yada'u artinya doa apa Ustaz? Meletakkan ya atau menaruh ya. Meletakkan. Oh, Masya Allah. Di mana kamu meletakkan sepedamu? Berarti kalau dijadikan fi'il mudhari jadinya wadu'a yada'u. Aina tada'ta? kan ya. Wadu'a yada'u. Wadu'a yada'u berarti wadu'a yada'u. Tada'u. Aina tada'u. Ya. Aina tada'u darwajatuka? Darwajataka? Masya Allah. Wada'ta menjadi tada'u ya, seperti itu ya. Kalau tu tadi itu menjadi ada'u seperti itu ya. Oke, sekarang Mas Kon ya. Sekarang yang terakhir nomor 14, Mas Sarmin, tafadhol. Mas Sarmin. Kami itu soal al-ustadi. Saya mendengar pertanyaan Ustaz. Masya Allah. Ya. Dijadikan fi'il misalnya sami'a yasma'u. Berarti sami'a asma'u. Masya Allah ya. Asma'u soal ustadi. Ya, ya. Oke, saya kira jelas ya ini ya. Untuk yang latihan yang ke-10 ya. Jadi kita nggak ngambil beberapa latihan karena memang ini terbatas daripada waktu ya. Jadi tadi kita udah di pertemuan sebelumnya kita udah mengganti yang namanya fi'il mudhari menjadi fi'il madhi ya. Kalau tadi barusan kita udah mengganti yang namanya fi'il madhi menjadi fi'il mudhari. Dan perlu diingat ya. Mungkin untuk Fatan ya, mungkin teman-teman yang lain sempat
Dan yang nggak hadir juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya bisa merojaah lewat YouTube ya. Ini karena memang penting banget ini ya. Soalnya ada kaitannya sama pembahasan-pembahasan kelanjutannya seperti itu ya. Seperti itu. Oke, sekarang yang kita masuk di pelajaran yang ketiga ya, ad-darsus tsalits dari kitab yang jilid kedua gitu ya. Di sini oke ya. Di sini mungkin saya minta coba Mas Kun, boleh Mas Kun ini boleh dibaca. Nah. Ya Ali, khud kitabaka wahdhur huna. Anta tahdhur huna wa fi yadika kitabuka antal ana bijanibi. Nahnu isnani ustadun wa tilmidun. Al-ana isma'u kalami. Ya Ali, ukhruj minal fasli ma'i. Nahnu nakhruju minal fasli ma'an. Hayya bina nadakhulu. Hayya ya, bukan hayya ya. Hayya bina nadakhulu ya. Hayya bina nadakhulu. Ya. Nah, oke ya, teman-teman sekalian ya. Di sini di pelajaran yang ketiga ini kita sedikit banyak dikenalkan dengan fi'il yang namanya fi'il amr ya. Ini kalau pertemuan sebelumnya kita dikenalkan dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari ya. Kita dikenalkan dengan yang namanya fi'il amr. Dan sebenarnya di jilid yang pertama kemarin itu sebenarnya sudah dibahas ya. Cuman ini lebih menjadi pendalaman aja ya seperti itu ya. Jadi di sini ada yang namanya fi'il amr khud ya. Dari fi'il akhadha ya'khudhu ya. Akhadha ya'khudhu khud ya. Jadi mungkin kemarin juga sempat kita bahas ya bahwasannya di suatu fi'il itu kadang-kadang kita nemuin yang namanya adalah harful illah ya. Ini kita meraja lagi ya. Apa? Ini ada kesalahan. Harful illah ya. Harful illah itu ada 3 macam ya. Ada yang namanya alif ya. Ada yang namanya wawu ya. Ada yang namanya ya ya. Nah, ini yang namanya adalah harful illah ya. Alif, wawu dan ya. Siapa ini yang nulis ini? Ya, apa ya? Ada yang salah ketik ini. Nah, setiap fi'il yang dia itu diawali dengan yang namanya alif atau harful illah, itu biasanya kalau kita jadikan fi'il amr, itu harful illahnya dihilangin ya. Jadi makanya kalau teman-teman lihat makna mengambil dalam bahasa Arab yaitu akhadha ya'khudhu ya. Akhadha ya'khudhu. Ya. Di sini kan diawali dengan alif ya. Akhadha ya'khudhu, dan alif di sini seperti yang Anda ketahui, dia adalah harful illah. Dan kalau kita mau jadikan fi'il amr yang memiliki makna perintah ya, itu alifnya dihilangin jadi khud. Akhadha ya'khudhu khud. Berbeda kasusnya dengan fi'il yang tidak diawali dengan harful illah. Ya. Contohnya apa? Contohnya hadara yahduru. Seperti ini ya. Hadara yahduru. Ya. Hadara yahduru artinya masih ingat ya? Hadir atau datang ya. Nah, berhubung fi'il ini itu tidak diawali dengan harful illah ya. Maka untuk kita jadikan dia itu fi'il amr, itu untuk hanya masih ada ya. Semua fi'ilnya masih ada, nggak ada yang dihilangin. Tapi kalau dia itu diawali dengan harful illah, alifnya dihilangin menjadi khud ya. Jadi hadara yahduru, uhdur. Akhadha ya'khudhu, khud. Seperti itu ya. Bisa dipahamin ya, ini ya. Jadi ini akhadha ya'khudhu itu adalah fi'il yang diawali dengan harful illah. Makanya kalau kita mau jadikan fi'il amr, hamzahnya atau alifnya dihilangin ya. Berbeda kasusnya dengan fi'il yang tidak didahului dengan harful illah, yang nggak ada harful illahnya sama sekali ya. Itu dia semua fi'ilnya masih ada, nggak ada yang dihilangin ya. Jadi tinggal ditambahin alif malah di sini ya. Jadi uhdur. Gitu ya. Kemudian di sini di baris selanjutnya ya. Ini kita diajak murajaah lagi terkait dengan fi'il mudhari ya. Anta tahduru ya. Kemudian guna kamu hadir di sini, wafiyadika dan di tanganmu, ya, kita buka ada apa? Ada bukumu, ada kitabmu. Antal ana bijanibi.
kamu ya sekarang ada di mana? Ada di sebelahku, bijanibi. Ya. Nahnul isnani ustadzun wa tilmidun. Kita ada berdua ya. Nahnul isnani ya. Kita ada dua orang. Siapa dua ini? Dua adalah ustadz dan murid ya. Al-ana isma kalami. Ya. Isma. Nah, ini ada fi'il amr dari kata sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Dan ini pun sama ya, kayak hadurai hadur. Nggak ada sama sekali yang namanya harfu illah di sini. Makanya secara di sini nggak ada yang dihilangin, malah ditambahin dengan alif di sini menjadi isma. Sami'a yasma'u isma. Ya. Kalami perkataanku ya, ada ya di sini ya. Kemudian ya Ali, wahai Ali, ukhruj minal fasli ma'i ya. Nah, ini juga ada fi'il kharaja ya, rujuk ya. Kharaja ya, rujuk ya. Artinya keluar ya. Berarti ukhruj artinya adalah keluarlah ya. Wahai Ali, keluarlah minal fasli dari kelas ma'i. Nah, ini ada fi'il baru ya. Atau maksud saya ada mufradat baru ya. Ma'a itu artinya ada bersama ya. Ma'i bersama saya. Ma'i bersama saya ya. Kalau bersamamu artinya apa, Fatan? Nggak tahu, Ustaz. Ma'aka, Fatan ya. Ma'aka ya. Kan ya ini ku ya. Kalau mu berarti ka. Ma'aka. Kalau bersama dia, Fatan, ada tahu Fatan? Bersama dia? Bersamanya? Ma'ahu, Ustaz. Ma'ahu ya, benar ya. Kalau bersama kita, Fatan? Nah, Nggak tahu, Ustaz. Ma'ana, Fatan ya. Ma'ana ya. Ya. Tolong di murojaah lagi, Fatan ya. Yang jilid 1 ya, masih banyak yang ini nih, Fatan nih kayak ini. Ada yang banyak yang lupa, kasihan. Ya. Oke, sekarang lanjut ya di sini ya. Ini kita juga lagi ya. Nahnu nakhruju ya. Ini ada yang tahu ini fi'il madhi apa fi'il amr ini? Nahnu nakhruju. mudhari. Fi'il mudhari, Masya Allah. Gak kejebak nih Mas Kun ya. Nahnu nakhruju ini adalah fi'il mudhari ya. Minal fasli ma'an. Kita sedang keluar dari kelas ma'an bersama-sama. Hayya bina nadkhul. Mari kita nadkhul. Nadkhul artinya masuk ya. Dakhala yadkhulu ya. Oke, mungkin saya minta coba Mas Sarmin boleh diartikan semuanya ini Mas Sarmin ya, yang dikotakan ini. Wah, ya, wahai Ali, ambil kitabmu dan datanglah ke sini. Kamu datang ke sini dan di tanganmu ada bersama kitabmu. Antal ana. Agak gemuruh. Oh iya, siap. Ana bijanibi. Anda sekarang di samping saya. Nahnu isnani kita berdua ya, mungkin lebih tepatnya gitu ya. Nahnu berdua. Ustadz dan murid. Sekarang dengar kalimat saya. Wahai Ali, keluarlah dari kelas bersama saya. Kita sedang keluar dari kelas bersama-sama. Masya Allah. Mari kita masuk. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Jadi di sini hayya bina ya. Hayya bina dengan kita. Ya. Hayya bina, mari kita gitu ya. Kita masuk kita masuk. Ya. Ya. Oke, ini kenapa nih Fatan resen ini? Ya, ya nggak apa-apa ya. Oke, halo Fatan, boleh dibaca Fatan ini, Fatan yang paragraf selanjutnya. Nahnul ana narji'u minal khariji ila nahiyati al-ama
al-amami minal fasl. Kami sekarang Fi'il raja'a yarji'u ya. Artinya apa, Fatan? Pulang ya. pulang. Minal kharij. Kami sekarang pulang ke Min kamar. min apa nih, Fatan? Kami sekarang pulang dari kamar. Al-kharij artinya apa nih? Kharij. Kharij itu luar ya, Fatan ya. Ya. Dari luar ya. Dari luar ya. Dari luar ke Kalau dalam artinya apa, Fatan? Tahu nggak? Dalam itu artinya adalah dakhil ya. Fi juga artinya di dalam, Fatan ya. Cuman kalau dalam aja itu artinya adalah dakhil ya, Fatan ya. Kalau luar itu kharij. Dari kata kharaja yakhruju ya. Kharaja yakhruju kan dia kan keluar ya. Nah, kalau dakhala yadkhulu kan masuk. Berarti masuk ke dalam, kalau keluar ke luar seperti itu adanya. Nah, minal kharij dari luar, ila artinya apa, Fatan? Ila ke nahiyah. Nahiyah artinya ujung ya. Ujung ke ujung di depan kelas. Ujung depan ya. Minal fasli ya, ujung depan kelas ya, gitu ya. Oke, dilanjut, Fatan. Baris yang bawahnya. Ijlis ya aliyu alal maq'adika wa waktu bi darsa summa qra kitabaka. Duduk wahai Ali di atas bangkumu. Ini ijlis ini fi'il amr apa fi'il mudhari, Fatan? Ijlis fi'il amr. Fi'il amr ya. Nah, kalau fi'il madinya apa, Fatan? Fi'il madinya. Kalau fi'il madinya Jalasa, Fatan ya. Jalasa yajlisu ijlis ya. Jalasa itu dia telah duduk ya. Yajlisu dia sedang duduk. Ijlis artinya duduklah, fi'il amr ya, perintah ya. Duduklah wahai Ali, alamak adik di atas bangkumu. Di atas bangkumu ya. Waktu berdarsah artinya dan tulis apa nih? Tulislah, Fatan ya. Dan tulislah pelajaran. Kemudian baca bukumu. Bacalah ya, jangan lupa lahnya ya, biar gampang ingatnya ya. Jadi setiap fi'il amr ya, itu kalau bisa ditambahin lah ya, biar gampang ininya. Ya. Dan bacalah buku ya. Lanjut, Fatan, bawahnya. Ya Ali. Ya Aliyu maza amilta. Akhadtu kitabi. Ya Ali maza amilta. Wahai Ali, apa yang kamu Amila ya malu. kerjakan? Kamu kerjakan. Kamu telah kerjakan, Fatan ya, karena dia fi'il madhi ya. Lanjut. Akhadtu kitabi wa zahabtu ilaika summa sami'tu kalamaka wa zahabtu ilal babi. Maka ya. Akhadtu artinya akhadha ya'khudhu. Tadi di awal, Fatan, akhadha ya'khudhu. Mengambil, Fatan ya. Mengambil. Berarti siapa ini yang mengambil buku saya, buku saya, dan saya pergi. Saya telah pergi ke dia. Kepada siapa nih? Kepadamu, Fatan ya, kalau ya. Kepadamu. Kepadamu ya. Summa. Kemudian sami'tu kalamaka.
Kemudian saya mendengar percakapannya. Percakapannya. Kak, ini apa nih Fatan? Kak? Percakapan dia. Ini tadi ilaika apa nih Fatan tadi? Ilaika kepada Percakapanmu. percakapanmu ya. Lanjut, wadahab itu. Dan saya pergi ke pintu. Maka artinya Bersama-sama. Bersama dia. Bersama Kak, apa nih Kak? Iya. Dia, ini kalau maka tadi apa nih Fatan? Ilaika artinya kepada bersamamu ya. Ingat-ingat Fatan ya. Kalau Kak ini pasti artinya adalah mu ya Fatan ya. Kalau i berarti dia itu ku ya. Kalau hu itu dia ya, nya. Kalau na itu kita ya. Gitu. Badadalik artinya apa Tan? Badadalik. Dan setelah itu ya, Sat. Dan setelah itu ya, benar. Dan setelah itu Jala saya jelisu artinya saya duduk di atas bangku dan menulis pelajaran, kemudian membaca buku saya. Masya Allah. Ada yang kurang nih tapi Fatan ya. Tadi yang lainnya udah benar semua Fatan ya. Tinggal ini aja. Mak'adi. Ini artinya apa nih Fatan? Mak'adi. Bangku, Sat. Bangkunya siapa? Bangku saya. Bangku saya atau bangkuku ya. Masya Allah ya. Ya udah benar ya Fatan ya. Syukran ya. Oke ya. Jadi di sini ya di halaman 15 ini kita dikenalkan ya tabel ya. Di sini ada pembahasan terkait fi'il amr ya. Jadi ya di sini ada fi'il mudhari, ada fi'il madhi, ya, ada fi'il amr ya. Jadi mudhari ini contohnya tahdur ya. Anta tahduru, kalau madhinya jadi hadarta, kalau jadi fi'il amr jadinya uhdur seperti itu ya. Ya. Atau mungkin saya boleh minta dibacakan ya. Tafadhal Mas Kun boleh dibaca ya dari paling atas fi'il amri. Halo Mas Kun. Selamat. Ya. Apaan? Ya. Timut tadi. Oh ya. Fi'lul amri. Langsung ke yang bawah saja. Boleh. Anta tahduru, hadarta, tahdur. Anta taktubu. No. Taktubu, katabta, uktub. Tahsubu, hasabta, uhsub. Ta'khudhu, akhadta, khud. Takhruju, kharajta, ukhruj. Takrusu, kanasta, uknus. Taqatulu, naqata, naqalta, tankulu, naqalta, unqul. Tarbutu, wabatta, urbut. Tamshutu, masyatta, umsyut. Tajlisu, jalasta, ijlis. Taraji'u, raja'ta, irja'. Tahliqu, halaqta, ihliq. Tasribu, sabarta, isrib. Isbir ya. Isbir. Isbir. Ya. Tasma'u, sami'ta, isma'. Taftahu, fatahta, iftah. Tadhabu, dhahabta, idhab. Tashrabu, tashrahu, syarahta, isyrah. Masya Allah ya. Nah ini ya teman-teman sekalian ya. Ini salah satu fi'il yang perlu teman-teman ketahui ya. Di sini ada macam-macam ya sebenarnya ya, kalau teman-teman perhatikan ya. Di sini yang pertama ini ya. Wajib Anda mengetahui ini ya. Di yang baris yang pertama ini ya. Ini semuanya ya. Sebelumnya untuk fi'il mudhari itu kata gantinya mesti di depan ya. Tata ini semuanya ya. Tapi kalau fi'il madhi kata gantinya di belakang semuanya ya. Tata semuanya ya. Baru di sini nanti Anda bisa lihat ya. Pakai u semuanya. Nah, ini ya jelas ya. Nah,
Ini bedanya cuma ini aja ya. Yang akhoda yahudu, berhubung dia ini diawali dengan harful illah, makanya untuk yang alifnya ini dihilangin ketika dia masuk ke fi'il amr seperti itu. Untuk yang lainnya tetap ada perubahan ya. Hadara yahdara menjadi uhdur. Dan ini juga penting juga ya, teman-teman perhatikan ya. Di fi'il mudhari ini ya, yang jadi kan gini ya, mungkin ini kemarin ada yang sempat nggak ada juga ya. Kan sejatinya dalam yang namanya fi'il ya, fa'ala seperti ini. Apa nih? Salah ketik ini. Fa'ala ya. Ini sebenarnya ada yang namanya fa'ul fi'li ya. Fa'ul fi'li, ada ainul fi'li ya. Ada lamul fi'li. Jadi ada 4 unsur di fi'il ini sebenarnya. Fi'il memiliki ada 3 unsur ada 3 unsur ya. Unsur fa, unsur ain dan unsur lam ya. Ada fa'ul fi'li, ada ainul fi'li, ada lamul fi'li. Makanya di sini kalau misalnya saya tanya misalkan ya, ada fi'il hadara misalnya ya. Apa fa'ul fi'li dari hadara? Fa'ul fi'li dari hadara adalah harfu ha ya. Kalau misalkan saya tanya lagi, apa itu ainul fi'li daripada fi'il hadara? Maka jawabannya ainul fi'li dari fi'il hadara adalah dzat ya. Apa lamul fi'li dari fi'il hadara? Lamul fi'li daripada hadara adalah ra gitu. Jadi hadara ini sebenarnya susun daripada fa'ul fi'li dan ainul fi'li dan lamul fi'li ya. Gitu ya. Saya kira jelas ya ini ya. Dan kalau teman-teman perhatikan lagi ya di tabel ini ya. Untuk yang namanya ainul fi'li mudhari ya. Ainul fi'li mudhari di sini dia itu harakatnya dhammah ya. Ya, untuk yang kotakan yang merah ini ya, yang paling besar ini ainul fi'linya harakatnya dhammah semuanya. Kalau teman-teman perhatikan ya. Semuanya dhammah semuanya. Ya. Makanya ketika antum jadikan fi'il amr, ini jadinya adalah dhammah di sininya ya. Dan seterusnya sampai bawah ya. Kecuali yang akhoda ini ya. Karena memang dia ini diawali dengan harful illah. Jadi kita untuk mengindikasikan bahwasannya fi'il amr ini menggunakan yang namanya adalah dhammah untuk harakat awalnya ya. Itu kita lihat daripada ainul fi'li di fi'il mudhari seperti itu ya. Kalau ainul fi'linya dia itu dhammah, maka untuk yang harakat di fi'il amr yang pertama adalah dhammah seperti ini. Oh, durun. Oh, benar seperti itu ya. Makanya di sini berbeda di fi'il-fi'il yang di bawah ini ya. Fi'il-fi'il yang di bawah ini kalau teman-teman perhatikan ya. Untuk ainul fi'il ya, untuk ainul fi'il di fi'il mudhari ini dia pakai kasrah ya. Ini juga kasrah ya. Ini juga kasrah, ini juga kasrah. Makanya ketika dia dijadikan fi'il amr, dia itu harus diawali dengan fi'il kasrah. Nah, ini ya. Aman lewat ya. Ini ya. Pentingnya ini ya. Sedangkan untuk yang ainul fi'li di fi'il amr itu mengikuti yang ada di sini seperti itu ya. Kan kalau tasma'u berarti isma' di sini ya. Atau mungkin dengan bahasa lain mungkin ya. Ini sebagai faedah juga teman-teman ya. Mungkin ini saya pisahkan saja ya. Ini ya. Ya kalau teman-teman perhatikan ya. Jadi kalau yang namanya ainul fi'li dia itu daripada fi'il mudhari itu dia itu kasrah, maka kasrah atau fathah maksud saya ya. Kasrah atau fathah, maka untuk harakat yang pertama di fi'il amr dia itu jadi kasrah seperti ini ya. Jadi kalau antum mau lihat di fi'il pertamanya itu dia itu pakai dhamma atau pakai kasrah ya,
Antum lihat aja di aina fi'li di fi'il mudhari'nya ya. Kalau fi'il mudhari'nya dia itu aina fi'li di fi'il mudhari'nya itu dhammah, maka fi'il amalnya ini ikut dhammah ya. Tapi kalau dia itu di aina fi'linya di fi'il mudhari'nya dia itu kasrah atau fathah, maka untuk yang namanya harokat di fi'il amalnya dia itu wajib jadi kasrah seperti ini ya. Saya kira bisa dipahami ya ini ya. Jadi ada 3 macam fi'il di sini yang antum lihat di tabel ini. Jangan sampai kelewat ya ini ya. Penting ini soalnya. Ya. Nah, ini juga sama ya. Mungkin kita artikan dulu ya yang pertama tadi ya. Mungkin ada yang kelewat untuk mufradatnya yang teman-teman nggak tahu ya. Hadara yahduru sudah tahu ya, hadir atau datang ya. Kata bayak tubuh menulis, hasaba yahsubu ini ya mungkin ada yang lupa menghitung ya. Hitung ya. Nah, ini akhada yahudu ngambil ya. Kalau jarak yakhruju keluar ya. Karena sayak nusu menyatu ya. Nakolayan kulu memindah. Bata yarul butu mengikat ya. Masya atau yam syutu ya. Masya atau yam syutu artinya adalah menyisir ya. Kemudian tajlisu duduk ya. Kalau yarji'u pulang ya. Yahliku itu artinya adalah memotong atau mungkin memangkas ya. Pangkas rambut itu halqus sya'ar ya. Sabara yasbiru sabar ya. Sabara yasbiru ya. Sama ayasma'u mendengar. Fata yaftahu membuka, qara yaqra'u membaca, dahaba pergi, syaraha menjelaskan ya. Oke, dari sini dulu ya. Boleh saya minta Mas Fikri, boleh dibaca Mas Fikri, diulangi lagi yang dari atas. Fi'l amr. Ya. Mudhari madi amr. Ya. Anta tahsuru. Tahduru ya, ada adanya ini ke halang ya ini ya. Oh ya, anta tahsuru. Tahduru Mas ya, tahduru dot ya. Oh, tahduru ya. Anta tahduru. Had Hadur hador ta ya. ahdur. Dur ya, Uhdur. Ya. Kalau ahdur itu ana ahduru ya, seperti itu ya Mas ya. Oke. Lanjut yang bawahnya Mas. Mas Fikri. Anta taktubu. Taktubu Katabta. Katabta Tub. Oktubu ya. Bawahnya Anta tahsubu. Hasabta uhsub. ya. Anta ta'khudhu. Akhadta khudh. Anta takhruju. Kharajta ukhruj. Anta taknusu. Kanasta uknus. Anta tangkulu. Nakolta ungkul. Ya. Anta tarbutu. Robatta urtub. Rubut ya, rubut. Lanjut. Anta tashu. Tamsyutu ya, tamsyutu. 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 Masyatta umsyut. Bawahnya Mas.
anta tajlisu, jalasta ijlis, anta tarhi'u, Tarji'u ya. tarji'u, roja'ta irji, anta tahliku, halakta ihlik, anta tasbiru, sobarta isbir, anta tasma'u, sami'na isma, Sami'ta ya, sami'ta. sami'ta isma, anta taftahu, Taftahu. fatahta iftah, Ya. anta taqra'u, qara'ta iqra', anta tadhhabu, dhahabta idhhab, Ya. anta tashrahu, syarahta isyrah. Ya. Oke, jazakallahu khairan Mas Fikri ya. Oke, saya minta lagi ya biar lebih ini ya, lebih rasih di ilmu kita ya. Fatan boleh dibaca Fatan? Halo Fatan. Yang ini paling atas. Anta tahduru. Anta tahduru. Anta hadarta. Anta ahduru. Anta ahduru. Anta ahdur. Oh, hudur Fatan ya. Fi'il amr dia ya. Ada perintah di sini ya. Jadi gini Fatan, bacanya biar lebih cepat ya Fatan ya. Anta tahduru, hadarta, uhdur. Anta taktubu, katabta, uktub. Oke. Karena yang ketiga boleh. Anta taktubu, katabta, uktub. Anta tahsubu, hasabta, uhsub. Anta Ta'khudu. akhadta, khuz. Anta tukhruju, kharajta, ukhruj. Anta taknusu, kanasta, uknus. Anta tanqulu, naqalta, unqul. Anta tarbutu, rabatta, urbut. Anta tamshutu. Anta tamshutu, masyaqqa, usyuk. Anta lanjut Fatan. Ya. Anta tajlisu, jalasta, ijlis. Anta tarji'u, raja'ta, urju'. Irji' Fatan ya. Anta tahliqu, halaqta, ihlaq. Anta tasbiru, sabarta, isbir. Anta tasma'u, sami'ta, isma'. Anta taftahu, fatahta, iftah. Anta taqra'u, qara'ta, iqra'. Anta tadhhabu, dhahabta, izhab. Anta tashrahu, syarahta, ishrah. Ya, oke, syukran Fatan ya. Ya, ini pembahasan ini ya. Jadi memang ketika antum perhatikan ya, ketika ainul fi'li daripada fi'il yang mudhari ini dia itu kasrah atau fathah ya, dia itu mesti untuk yang fi'il amarnya dia itu diawali dengan fi'il yang dengan harakat yang kasrah seperti ini ya. Berbeda kasusnya ketika ainul fi'il daripada mudhari itu lemah seperti ini ya, dia itu fi'il amarnya jadi lemah seperti ini untuk harakat huruf pertamanya seperti itu ya.
Saya kira jelas ya untuk ini ya, fi'il amr yang ini ya, 2 atau bukan 3 macam ini ya. Ada 3 macam fi'il yang memiliki sifat berbeda-beda seperti itu ya. Nah, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya ya akan kita bahas terkait fi'il mudhari yang lain ya. Jadi untuk sementara kita cukupkan untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya, karena memang waktunya udah mau maghrib di sini ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa murajaah lagi ya, terutama teman-teman yang beberapa waktu yang lalu sempat gak hadir juga ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab ini. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah alamin ya, dan juga kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.